Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari jaksa membalas tudingan Rizik Syihab dengan hadis Nabi Muhammad. Dalam perkara Rizik Syihab sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuduhan melanggar protokoler kesehatan terkait Rizik Syihab mengawinkan anaknya keempat di Petamburan yang dihadiri undangan puluhan ribu orang dalam masa pandemi virus corona ini. Setelah selesai, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Selanjutnya giliran membacakan eksepsinya. Eksepsi adalah sanggahan kepada surat dakwaan jaksa. Lalu Rizik Syihab membacakan eksepsi keberatannya atas dakwaan jaksa penuntut umum. Minta kepada jaksa, bertobatlah, nanti akan diazab Allah yang Maha Kuasa. Jadi Rizik Syihab selalu membawa-bawakan nama agama karena dia ustadz tersebut. Sehingga jaksa itu mintanya supaya bertobat sebelum dia diajab Allah katanya. Karena mungkin Rizik Syihab ini karena dia nggak ustadz, keluarga daripada masih turunan daripada Nabi Muhammad, sehingga dia menyatakan demikian. Itu dugaan saya. Karena dia merasa keturunan daripada Nabi Muhammad, sehingga dia menyatakan mengancam jaksa dengan cara supaya jaksa tersebut bertobatlah katanya sebelum nanti diajab oleh yang Maha Kuasa. Selanjutnya giliran membacakan sanggahan atas eksepsi Rizik Syihab. Jaksa penuntut umum mengutip hadis Nabi Muhammad yang intinya Nabi Muhammad sangat adil menegakkan hukum. Siapa yang bersalah dihukum, bahkan saudaranya sendiri, bahkan anaknya sendiri, kalau bersalah atau mencuri akan dihukum dan dipotong tangannya. Itulah sanggahan jaksa tersebut. Nah, karena sanggahan jaksa itu sangat tepat, sehingga Rizik Syihab pun menunduk, merasa malu dia. Karena dia mungkin merasa Nabi, karena keturunan Nabi dia tidak mungkin dihukum. Mungkin demikian alasannya. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad tersebut menyatakan, siapapun yang melanggar hukum, bahkan saudaranya atau anaknya pun kalau mencuri dipotong tangannya. Jadi Nabi Muhammad menegakkan hukum tidak pandang bulu. Jadi siapa yang bersalah harus dihukumnya. Seperti asas hukum pidana juga, yaitu asas equality before the law. Siapa yang bersalah. Jadi seperti asas equality before the law, jadi persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang bersalah, baik dia pejabat, tokoh agama, dan juga masyarakat biasa, kalau bersalah harus dihukum. Dalam persidangan Rizik Syihab yang memulai membawa nama agama adalah Rizik Syihab sendiri. Dia agar jaksa itu katanya supaya bertobat sebelum diajab Allah. Lalu jaksa membalasnya dari sudut agama, dikutip dari hadis Nabi Muhammad, membuat Rizik Syihab diliputi rasa malu. Seperti jaksa lebih hebat daripada Rizik Syihab tersebut dalam mengutip hadis dari Al-Quran. Padahal dalam persidangan sebenarnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum tersebut, karena itu masalah agama. Tetapi karena yang mendahulunya Rizik Syihab, tentu jaksa juga membalasnya dari sudut agama. Sebenarnya dalam persidangan tersebut sifatnya hanyalah untuk mencari keadilan, dan semua kedua belah pihak harus melakukan argumentasi dari sudut hukum untuk mencari keadilan terkait dengan perbuatan Rizik Syihab tersebut. Melihat perkembangan persidangan, kelihatannya hakim menolak eksepsi keberatan pihak Rizik Syihab ini, dan sidang dilanjutkan dalam memeriksa pokok perkara dengan tuntutan melanggar protokol kesehatan terkait dalam penyelenggaraan perkawinan anaknya yang keempat tersebut di Petamburan, yang jumlahnya di undangannya
dihadiri puluh ribuan orang, sampai tendanya panjang sekali, dan lain sebagainya. Itulah saya lihat. Jadi dalam tuntutan tersebut, yang memulai membawa-bawa nama agama adalah Rizik Syihab. Seakan-akan dengan ancaman agama itu jaksa akan takut. Katanya jaksa bertobatlah. Sebelum bertobat nanti diajak Allah, kata Yang Maha Kuasa. Diajak berarti dihukum Allah Yang Maha Kuasa. Sehingga bertobatlah jaksa itu tersebut. Dan jaksa pun tidak kalah dalam mengutip hadis Nabi Muhammad, menyatakan Muhammad adalah penegak hukum yang tidak membeda-bedakan oleh manusia itu. Siapa yang bersalah dihukum. Bahkan keluarganya saja kalau bersalah, bahkan anaknya sendiri kalau bersalah, dihukumnya. Itulah, jadi sifatnya Nabi Muhammad ini adalah sama dengan seperti asas hukum pidana, dalam arti equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan, baik itu teman, pejabat, atau saudara, kalau dia bersalah harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.